Kembali bersama kami, pemirsa. KPK menahan Lukas NMB terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur. Namun masa penahanan NMB ditangguhkan dengan alasan kesehatan. Gubernur Papua Lukas NMB tersangka kasus suap dan gratifikasi tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang berada di kawasan Jakarta Pusat pada pukul 21.48 waktu Indonesia Barat untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan di RSPAD, Gubernur Papua Lukas NMB masih memerlukan perawatan sementara sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan menahan Lukas NMB di rumah tahanan KPK hingga 30 Januari. Namun masa penahanan ditangguhkan karena kondisi kesehatan. Tersangka Lukas NMB, maka penyidik KPK melakukan tindakan hukum berupa pembantaran untuk sementara kepentingan perawatan sementara di rumah sakit RSPAD. Sejak hari ini sampai dengan kondisi yang membaik, khususnya dalam hal pertimbangan kesehatan tersangka Lukas NMB. Pembantaran atau penangguhan penahanan dilakukan lantaran Lukas masih memerlukan menjalani perawatan hingga kondisi kesehatannya membaik. Hingga kini, Lukas masih dirawat di Paviliun Kartika RSPAD. Pendapat dari dokter menyimpulkan bahwa tersangka LE diperlukan perawatan sementara di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa menentukan, namun pada prinsipnya setelah seluruh selesai, kami segera akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara LE. Diketahui KPK menangkap tersangka dugaan korupsi Lukas NMB saat makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra. Kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di dua lokasi berhasil diredam oleh aparat. Ya, usai diamankan dan resmi dilakukan penahanan oleh KPK, Lukas NMB saat ini masih menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto dan kita terhubung dengan rekan Esra Ambarita di RSPAD Gatot Subroto Jakarta serta rekan Giselia Nurrahmah di gedung KPK Jakarta. Kita ke Esra terlebih dahulu. Esra, bagaimana update terbaru terkait perawatan Lukas NMB? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk hari ini bisa kami informasikan terkait perkembangan dari kondisi kesehatan dari Lukas NMB. Tadi pihak kuasa hukum dari Lukas NMB yakni Petrus Bella sempat memberikan keterangan kepada awak media bahwa tim kuasa hukum dan keluarga tidak diperkenankan untuk masuk maupun bertemu dengan Lukas NMB. Hal ini sangat disayangkan karena biasanya dari pihak Lukas NMB ini memiliki asisten pribadi yang membantu keperluannya ketika berada di rumah sakit. Selain itu yang disayangkan dari pihak Lukas NMB, dari pihak KPK wacananya akan menghadirkan ahli yang akan berkomunikasi langsung dengan Lukas NMB terkait bagaimana ia terlibat langsung dalam dugaan korupsi. Namun sekali lagi ini masih dalam wacana KPK dan ini sangat disayangkan dari tim kuasa hukum pihak Lukas NMB. Tadi juga disampaikan untuk pihak keluarga ini sudah tiba, yakni terdiri dari adik, istri, kemudian saudara. Namun sekali lagi ini tidak diperkenankan untuk masuk sehingga dari pihak keluarga tidak mengetahui bagaimana kondisi terkini ataupun masalah kesehatan dari Lukas NMB. Sementara itu sebelumnya KPK sudah menerangkan atau memberikan keterangan, ini juga dari pihak kedokteran KPK sudah melakukan pemeriksaan bagian dalam terhadap Lukas NMB, bahkan untuk mengupdate bagaimana kesehatannya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena seperti yang kita ketahui penangguhan dilakukan ini dengan alasan kesehatan dari Lukas NMB yang belum membaik. Bahkan ia kerap kali atau sempat mangkir dari pemanggilan sebanyak 2 kali pasca ditetapkan sebagai tersangka pada September 2022 lalu. Seperti yang kita ketahui bahwa apa yang menjerat dari Lukas NMB ini adalah terkait suap dan dugaan gratifikasi yang ia lakukan ataupun dalam proyek di Jayapura. Ia pun ditangkap beberapa waktu lalu dan ia pun diamankan
diamankan dan diterbangkan langsung ke Jakarta untuk melakukan perawatan intensif. Terkait hal ini memang dugaannya berkaitan dengan menerima suap sebanyak 1 miliar dari seorang direktur infrastruktur juga dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan saat ini untuk gratifikasi masih didalami karena untuk nilai gratifikasi sekarang gratifikasi yang diduga ini mencapai 10 miliar. Kita akan sama-sama menunggu bagaimana nanti pihak KPK apakah masih memperkenankan dari pihak keluarga untuk menjenguk, karena sejauh ini dari pihak keluarga sudah mengajukan surat kepada KPK untuk memperkenankan tim kuasa hukum maupun pihak keluarga menjenguk secara langsung dari tersangka Lukas NMB. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Esra. Terima kasih atas laporan Anda. Kita berlanjut ke gedung KPK. Ada Giselia di sana. Giselia, silakan dengan perkembangan terbaru dari KPK. Ya baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Pasca ditetapkannya Lukas NMB sebagai tahanan KPK, kondisi dan situasi saat ini di KPK sejak pagi tadi terpantau landai, tapi baru saja kami mendapatkan informasi tertulis dari juru bicara Ali Fikri bahwa saat ini Lukas NMB sedang dibawa menuju ke KPK, dan saat ini terpantau di depan saya sudah banyak sekali jurnalis-jurnalis yang menunggu kedatangan dari Lukas NMB sendiri. Dan adapun pemirsa, dalam kasus ini KPK telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di daerah Jakarta, Papua, Sukabumi, Bogor, Tangerang, dan juga Banten. Sebelumnya Lukas NMB ini resmi ditahan oleh KPK tertanggal 11 selama 20 hari sejak tanggal 11 hingga 30 Januari 2023 di rutan KPK Pomdam Jaya Guntur atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Papua senilai 10 miliar rupiah. Dan kami saat ini masih terus menunggu kedatangan dari Lukas NMB di gedung KPK, dan sementara itu yang dapat kami laporkan kembali ke studio, Juno. Baik, terima kasih Gisel melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta, dan sebelumnya ada Esra dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pasca Gubernur Papua Lukas NMB ditahan KPK, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis, namun pemerintah telah menyiapkan alternatif pengganti. Pasca Gubernur Papua Lukas NMB dijemput paksa Komnas Pemberantasan Korupsi di Jayapura, praktis Papua tidak memiliki pengambil kebijakan strategis. Ini juga disebabkan karena kosongnya kursi wakil gubernur di provinsi yang kaya sumber daya alam tersebut. Kursi pendamping Lukas NMB yang sebelumnya diduduki oleh Clementina sejak 2014 belum menemukan penghuni barunya setelah Clementina tutup usia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pemerintah mengapresiasi atas penangkapan Lukas NMB. Sementara untuk mengisi kekosongan kursi kepemimpinan Provinsi Papua, pemerintah segera mencarikan alternatif untuk hal tersebut. Pemerintah mengapresiasi KPK yang telah menangkap Gubernur Papua Lukas NMB dan segera membawa ke Jakarta kemarin. Sudah ada langkah-langkah alternatif. Pokoknya pemerintah tidak boleh macet, pemerintahan harus tetap jalan. Dan kita sudah lama menyiapkan langkah-langkah alternatif yang benar secara yuridis. Kita sudah bicara dengan Kemendagri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita sudah rapat. Nanti ditunggu aja langkah berikutnya. Cukup. Mahfud menegaskan penangkapan Lukas NMB merupakan murni penegakan hukum dan tidak ada kepentingan lain. Mahfud pun meminta kepada pendukung Lukas NMB untuk tidak membuat kerusuhan dan perbuatan destruktif. Tim Liputan iNews laporkan. Ya, dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam kasus korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB, sore ini sudah bergabung bersama kami Petrus Bala Pationah, pengacara Lukas NMB, dan juga Tama S. Langkung, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM yang hadir di studio. Dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi Ali Fikri, juru bicara KPK, dan nampaknya belum ada jawaban seperti itu. Namun kita langsung saja sapa narasumber hari ini, ada Bang Petrus dan juga Mas Tama. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Ya, terima kasih. Saya ke Bang Petrus dulu terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya kondisi Pak NMB saat ini? Saya dengar juga tadi benar mau dibawa KPK sore ini.
Memang barusan saya menghubungi rekan saya di Gatot Subroto. Baik. Menurut dia sih tidak dibawa, tapi kalau kita melihat laporan rekan yang di KPK, beliau dibawa. Oke. Tanda-tanda Pak Lukas dibawa itu karena teman saya yang di Gatot Subroto menyatakan semua gerbang akses di lantai 5 dan sampai ke lantai 1 sudah ditutup. Tadi barusan. Oke. Jadi kemungkinan informasi bahwa Bapak Lukas dibawa ke KPK bisa benar. Bisa benar. Cuman masalahnya, bagaimana Bapak Lukas bisa diperiksa di KPK dalam kondisi sakit? Baik. Ada isyarat yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPK bahwa Bapak Lukas akan diperiksa dengan menggunakan alih bahasa isyarat. Saya ingin menanggapi, menghadirkan alih bahasa isyarat dalam KUHAP diatur dalam pasal 178 sampai 179. Pada intinya menyatakan, untuk membuat terang suatu perkara diperlukan alih bahasa isyarat terhadap saksi atau terdakwa yang bisu, tuli, gagu, dan tidak bisa menulis. Baik. Pertanyaan sekarang, apakah Bapak Lukas ini dulu-dulunya gagu, dulu-dulunya bisu, dulu-dulunya tuli, sehingga sekarang perlu pakai alat itu, Pak Ali seperti ini. Ini yang menjadi keprihatinan kita, terlalu dipaksakan. Menurut saya, dipulihkan kesehatannya dulu, sesuai surat keterangan dokter, karena dokumen yang kami terima dari RSPAD, Dokter Siregar yang menandatangani surat perawatan itu, keterangan sakitnya Bapak Lukas adalah sama dengan apa yang diterangkan oleh dokter pribadinya Pak Anton Mote dan dokter Patrick Chang dari Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura. Dulu ketika kami menyampaikan beliau sakit dengan gejala indikasi ada 5 jenis penyakit itu, ternyata dokter ID, dokter KPK juga mengamini. Artinya apa? Kalau dulu kami menerangkan sakitnya beliau ginjal, stroke, jantung, liver, segala macam, ternyata kemarin dokter di Rumah Sakit Gatot Subroto juga menerangkan seperti itu. Oke. Kalau sama, Baik. seharusnya mereka membantah Petrus. bahwa Bapak Lukas sehat. Berarti dengan kata lain, kalaupun saat ini sedang dibawa terburu-buru seperti Ya. itu, pulihkan dulu. Ya. Oke, saya ke Mas Tama. Mas Tama, sebelum kita lebih detail, the whole process yang kita lihat kemarin, penangkapan, terus dirawat di RSPAD, ada penangguhan disebutkan, tapi kabarnya juga hari ini sedang dibawa. Bagaimana Anda melihat ini? Ya tentu yang pertama itu ketika kemudian tersangka sakit, kita harus letakkan dia sebagai hak. Ya. Baik. Jadi haknya adalah dia dipulihkan. Itu menurut saya salah satu poinnya. Nah, dalam konstruksi tindak pidana korupsi ini kan ada 7 jenis ya. Baik. Salah satunya adalah soal suap menyuap, gratifikasi, dan lain-lain. Apa yang dilihat dalam perkara-perkara sejenis itu, tentu yang dilihat siapa pemberinya, siapa penerimanya, mana janjinya, mana niat jahatnya. Nah, dalam konteks keempat tadi kan tentu saja nggak melulu hanya soal penerima. Oke. Bagaimana kemudian pemberinya siapa. Itu artinya KPK sebetulnya bisa berjalan juga tanpa harus memaksa misalnya yang tersangka dulu. Artinya penerima kan bisa duluan nih. Bagaimana dicari lagi informasi dan lain-lain. Jadi memang itu menjadi salah catatan. Tapi lagi-lagi kita kan semua bergantung ya. Bergantung pada keterangan dokter. Dokter bilang apa? Dokter bilang bisa nggak diperiksa? Atau enggak? Atau dokter bilang sakit nggak? Ini kan kita belum detail ya. Dokter belum kasih keterangan, oh ini bisa, oh ini nggak bisa. Lagi-lagi jadi hak tadi tentu harus diverifikasi menggunakan dokter tadi. Nah, ini yang harus kita kejar keterangannya. Yang kita tahu bahwa ada penangguhan sebenarnya kan, karena kesehatan. Tapi ada dinamika berubah hari ini akan dibawa. Kalau dari Anda sendiri melihat apa yang KPK lakukan untuk saat ini sebenarnya? Di bawah ini kan sebetulnya nggak hanya soal apa namanya, apakah dibawa untuk diperiksa, apakah di bawah dicarikan tempat, misalnya yang menurut KPK lebih secure, baik dalam konteks ngasih perawatan ataupun misalnya ada lagi ngomongin penahanan ya, ini kan perlu. Ini informasi yang belum kita tahu sebenarnya. Belum kita tahu, artinya memang KPK juga punya kewajiban, selain tugas dia memberantas korupsi, dia pun juga harus memastikan semua yang diperiksa dalam kondisi yang memang betul secara hukum. Nah itu kan juga masih banyak pertanyaan. Bang Petrus tahu mungkin dibawa untuk tadi dipindahkan atau dirawat? Belum tahu, karena ketika saya ke studio, situasi di sana kan biasa saja, ya, bahkan tidak diizinkan sama sekali untuk bertemu. Padahal dari jam 9 kami sudah memasukkan surat izin mengunjungi tahanan. Keluarga, nama dokternya kita masukkan, sehingga dokter tadi berdebat dengan sesama dokter, ya, bahwa sebagai rekan sejawat, dokter pribadinya bertanya, kesimpulan
bahwa Pak Lukas sakit stroke segala macam itu kapan mereka melakukan pemeriksaan. Tanpa pemeriksaan yang mereka lakukan hanya beberapa jam lalu menyimpulkan beliau stroke, sakit ginjal segala macam, berarti selama ini mereka mengambil alih dokumen data yang ada pada dokter terdahulu. Jadi sebenarnya dokter yang sekarang itu hanya mengambil alih semua data tentang sakitnya beliau dan membenarkan sakit. Sekarang kita tidak tahu beliau dibawa itu dalam rangka apa. Menurut saya kalau dipaksakan pemeriksaan secara manusiawi penegakan hukum yang salah. Kenapa? Orang diperiksa harus dalam keadaan sehat. Akal pikirannya, ketenangannya untuk memberikan keterangan. Kalau ada wacana menghadirkan ahli bahasa isyarat, seperti yang saya katakan, beliau bukan orang gagu. Dia seseorang ahli bahasa isyarat dihadirkan sepanjang pelaku tindak pidana itu memang orang bisu tuli. Baik. Itu aja. Dan tadi bahwa keluarga tidak boleh menjenguk ya. Betul. Negara. Padahal undang-undang memberikan hak, ya, mulai pasal ya 54, 56 sampai 60, kunjungan dokter, kunjungan rohaniwan, kunjungan keluarga, kunjungan psikiater, kunjungan rohaniwan itu diberikan oleh undang-undang. Baik, Bang Petrus, Mas Tama kita nampaknya sudah terhubung dengan Bang Ali Fikri, ini juru bicara KPK. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Ali Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Baik, Juno. terima kasih sebelumnya atas waktunya. Kita boleh tahu update untuk perkembangan Lukas NMB sendiri. Kami dengar tadi dari RSPAD sedang dibawa menuju gedung KPK, betul seperti itu, Bang Ali? Iya, betul. Dari informasi yang kami peroleh ya dari yang ada di rumah sakit, di RSPAD, memang betul ya. Baik. Dari hasil pemeriksaan tim dokter gitu ya, hari ini dinyatakan kemudian fit to stand trial begitu ya. Artinya memang secara hukum dapat dilakukan pemeriksaan begitu ya. Baik. Untuk memastikan bahwa proses-proses hukum yang kemudian KPK lakukan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, karena tentu ketika memeriksa seorang sebagai tersangka, kalau kemudian dalam keadaan sakit pasti tidak kami lakukan begitu ya. Karena pertanyaan pertama pastikan apakah sudah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani begitu kan. Sehingga ketika kemudian menjawab sakit misalnya, pasti kemudian tidak kami lakukan. Tetapi kalau kemudian sudah ada dasar dari dokter, tim medis yang memeriksanya dari sejak kemarin sampai hari ini tadi, tentu kami nanti akan pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka tentunya begitu. Baik, jadi pemindahan ini memang tujuannya untuk pemeriksaan, bukan karena tadi masih dalam perawatan, mungkin untuk ditempatkan di tempat yang lebih aman, bukan ya? Iya, bukan. Jadi tentu dalam rangka untuk pemeriksaan. Kami pastikan kemarin dari turun pesawat Bandara Soekarno-Hatta, tentu kami perhatikan betul hak-hak tersangka, hak dasarnya mengenai kesehatan, sehingga dilakukan pemeriksaan lebih dahulu di RSPAD, begitu kan. Kami junjung tinggi hak asasi manusianya, begitu kan. Kami perlakukan asas praduga tak bersalah, terkait dengan kesehatannya kami perhatikan, sehingga dilakukan pemeriksaan oleh tim medis lebih dahulu. Kalau kemudian ada kesimpulan sementara dari tim medis pada kemarin, bahwa harus dilakukan perawatan sementara, sehingga kami harus patuhi itu. Namun demikian tentu kan mengenai administrasi penahanan tetap kami lakukan selama 20 hari dan langsung kami bantarkan begitu. Karena secara hukum, di dalam hukum acara pidana sudah sangat jelas kan di sana bahwa ketika seorang tersangka terkait dengan kesehatannya tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, maka tentu dilakukan proses pembantaran, splitting gitu kan, untuk sementara begitu. Nah, sore hari ini informasi yang kami peroleh telah selesai gitu kan, pemeriksaan itu semua, sehingga kemudian tentu kami lakukan pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK. Baik, gitu. dengan tadi atas data dan verifikasi dari dokter bahwa bisa dilakukan pemeriksaan, seperti itu Bang Ali ya? Iya. Baik, jadi bukan semata-mata tidak mengedepankan hak tersangka seperti itu, semuanya sudah berdasarkan prosedur. Seperti itu Bang Ali? Betul, betul. Jadi prosedur hukum Aha. pasti kami harus penuhi, di samping itu juga hak-hak tersangka juga kami penuhi. Baik. Gitu.
Baik, Bang Ali, di sini juga saya bersama Bang Petrus, pengacara Lukas NMB dan juga Mas Tama Langkung. Nanti kita bahas di segmen, kita masih punya satu segmen lagi, tetap bersama kami pemirsa, dan kita akan lanjutkan MNC News Now usai jeda berikut.